Oke guys, balik lagi di channel saya. Jadi video kali ini kita akan membahas mengenai kata mata poli dalam kurung tikus. Mata politikus antara mengamati dan mengintai. Oke, kita langsung saja ke video pembahasannya. Seekor tikus berdiri di depan lubang persembunyiannya. Matanya mengintai sana sini. Ia ingin keluar dari lubang untuk mencari mangsa. Tapi cemas, jangan-jangan malah dirinya sendiri yang dimangsa ular. Mana bedanya mata tikus yang berdiri di depan pintu lubang dengan mata politikus yang berdiri di atas panggung kampanye? Ini kutipan menarik yang saya ambil dari bukunya Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man. Mana bedanya mata tikus yang berdiri di depan pintu lubang dengan mata politikus yang berdiri di atas panggung kampanye? Ini pertanyaan sulit, sebab kita tak sepenuhnya tahu akan jawabannya. Kita hanya diminta untuk mengerti. Fukuyama tidak meminta kita untuk menyamakan politikus sebagai manusia dan tikus sebagai binatang. Yang diminta Fukuyama adalah membuat perbandingan cara menatap seekor tikus dengan seorang politikus. Mari kita lihat bersama. Mata tikus yang berdiri di pintu lubang adalah mata yang mengintai, mata yang mengontrol. Mata politikus yang berdiri di panggung adalah mata yang mendamba, mata yang merindu. Tikus dan politikus sama-sama memakai mata untuk menatap. Tatapan bisa memberi dan menerima sesuatu, sekaligus menyingkap dan menguak sesuatu itu. Dengan demikian terjadi peleburan, penyatuan, dan interaksi antara yang menatap dan yang ditangkap. Di atas panggung kampanye, politikus dengan raut wajah yang beragam, mulai dari senyuman menawan hingga tertawa yang direkayasa, berteriak menawarkan iklan, serentak diam-diam menebarkan kebohongan dengan tatapan mata yang memelas. Bukan namanya reklame atau iklan kalau tak ada unsur tipu di dalamnya. Sebab apa yang diteriakan di atas panggung sangat sedikit kemungkinan untuk diwujudkan di bawah panggung setelah terpilih. Kampanye adalah bentuk mempromosikan diri kepada khalayak ramai supaya orang yang berkampanye itu tidak ditatap sebagai orang asing. Dari atas panggung, mata politikus menjadi indera yang paling aktif, serentak atraktif. Kehadirannya pun paradoksal. Ia mengamati serentak meneliti. Ia menatap serentak mengintai. Ia mencari serentak menemukan. Ia menyentuh serentak mendominasi. Ia memantau serentak mengontrol. Ia menggerogoti apa yang dilihat. Serentak bisa membunuh apa yang dilihat. Panggung bisa menciptakan mata yang membelalak penuh liar, mengerling penuh ketakjuban, dan pada akhirnya terkatup dalam kemabukan oleh teriakan histeris orang-orang yang kegirangan. Banyaknya orang saat kampanye belum bisa dijadikan sebagai keyakinan utuh akan sebuah kemenangan mutlak saat pemilihan. Segerombolan orang didatangkan dari berbagai penjuru. Anak-anak yang tidak tahu menahu soal politik pun dibawa serta. Tak jadi soal. Yang penting lapangan membludak penuh sesak manusia supaya enak diberitakan di media massa. Lapangan menjadi tempat orang-orang untuk berjubelan dan berdesak-desakan. Saling sikut bisa terjadi di sana. Tindakan anarkis saat merebut makanan bisa bisa terjadi di sana. Kawan dan lawan pun menyusup di situ. Semua mata tertuju pada panggung, pada politikus yang asik beriklan. Di lapangan itu melihat berarti ekuivalen dengan percaya. Pernyataan ini bisa paradoks.
Di satu sisi menekankan validitas sebuah tatapan, penampilan fisik, gestikulasi dan gaya bicara yang persuasif yang ada di atas panggung, yang menjadi sekumpulan kenyataan yang meyakinkan orang untuk tidak bisa ragu dan bahkan tak ada alasan untuk meragukannya. Intinya iklan yang disodorkan dari atas panggung pasti akan dibuat nyata oleh si tukang iklan itu. Inilah yang disebut kepastian imajinatif. Di sisi lain, menekankan keraguan. Orang akan mempercayai segala omongan di atas panggung kalau nanti sudah terbukti di bawah panggung. Bisakah seorang politikus dipercayai kalau ia berteriak di atas panggung? Saudara-saudari, jika kalian memilih saya, maka saya akan mendirikan jembatan untuk desa kalian. Dan jika tidak ada kali, saya akan membangun sekalian dengan kalinya. Iklan di atas panggung memang selalu menawan. Siapa yang lugu akan terhipnotis. Siapa yang cerdas akan tertawa sinis. Segala omongan di atas panggung mesti dibuat verifikasi empiris dan definitif lewat bukti yang nyata. Bukti itulah yang diakui orang sebagai sebuah kebenaran. Di lapangan kampanye kita semestinya tidak perlu hadir dengan keluguan, tidak perlu hadir dengan keyakinan total pada omongan politikus. Keyakinan yang terlalu kuat ini akan membuat kita stres bila di kemudian hari segala omongan dari atas panggung tidak ada satupun yang terwujud. Dan omongan yang sama disambung kembali pada saat kampanye periode berikutnya. Di lapangan kampanye kita tidak hanya perlu berhati-hati untuk melihat ke panggung, tetapi juga harus berhati-hati ketika dilihat dari panggung. Tatapan di lapangan kampanye bukan saja definisi sebagai pemusatan dua bola mata ke satu titik, tetapi juga pemusatan seluruh cahaya tatapan ke seluruh tubuh sebagai totalitas. Tatapan dari atas panggung, meskipun dalam bentuk yang paling menawan, bisa saja menjadi tatapan yang menakutkan dan membuat diri kita seperti budak. Begitupun sebaliknya. Asketisme di mata di lapangan kampanye barangkali penting. Yohanes Chrysostomus mengingatkan kita ketika sedang terbuai oleh teriakan politikus di atas panggung. Berhati-hatilah dalam melihat sesuatu yang indah. Berhati-hatilah juga dalam mendengar segala yang menyejukkan. Sebab segala yang indah itu selalu acap kali mengandung tipuan. Tidakkah engkau tahu bahwa iblis pun bisa menyusup ke dalam hal yang paling indah sekalipun? Atau barangkali pepatah klasik ini juga penting untuk kita ketahui. Jangan percaya pada apa yang kamu dengar, dan percayalah hanya setengah dari apa yang kamu lihat. Mengapa? Karena bahasa dan pengucap acap kali menyembunyikan kebenaran atau mengungkapkan sedikit kebenaran. Sebab selebihnya kita bisa menjawabnya sendiri. Oke, itu penjelasan dari kata mata politikus antara mengamati dan mengintai. Tulisan ini bukan semata-mata merupakan sebuah khayalan, tulisan yang diadaptasi dari khayalan atau tulisan fiksi, melainkan tulisan ini lahir berdasarkan pengalaman, lahir berdasarkan apa yang dilihat, lahir berdasarkan apa yang telah direfleksikan atau dilihat lebih jauh. Saya pikir mungkin kita harus lebih pintar, harus lebih pandai dalam memilih apa yang disampaikan dari atas panggung. Belum tentu terwujud ketika sudah terpilih atau ketika sudah berada di bawah panggung. Jadi ya, pintar-pintarlah kita dalam memilih, pintar-pintarlah kita dalam mencermati apa yang disampaikan atau apa yang dikatakan. Dan saya pikir kejadian atau ya hal seperti ini sudah sering terjadi. Ya, kembali lagi kepada kita
bagaimana kita melihat rekam jejak atau jejak pengalaman dari pemimpin yang akan kita pilih. Saya kembali mengingati kita, mata politikus, antara mengamati dan mengintai. Oke, sekian saja video saya kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Kita akan bertemu lagi di kalimat atau kata pembahasan di video berikutnya.